Ya, ia peneta pun dia mau wirundu boleh. Deh, ya kok mama ring tahu ai. Lupa bumi. Anda tuh lupa Allah, lupa bumi. Lupa bumi marah kali ai. Yang wirundu si contoh mati nah. Cuma tanda sakaca si tanahmu. Harapan awas satu itu pembusuhan nah. Oh, cai. Dia mah. Nah, alam ide. Ya mau lanjut terus coba palakan nih. Nah, ternyata yang memberi wakaf itu cucunya, bukan Malik Abdul Aziznya sebagai Raja Saudi pertama di Mekah, tapi ternyata adalah cucunya. Cucunya. Yakni, siapa namanya cucunya ini? Raja sebelum Salman. Siapa raja sebelum Salman? Atau kakaknya Salman. Siapa kakaknya Salman ini? Namanya adalah Malik Abdullah. Raja Abdullah. Raja Abdullah. Tapi ada hal yang luar biasa buat Raja Abdullah. Daun itu ya, pirani tepat nih. Apa dia Raja Abdullah apa benena 100. Saat kematiannya itu saya di Mekah. Saya masih di Mekah. Nah, belum wafat. Tapi tetap melalui hukum 4. Anda tak mau 100 nasam benena. Jumlah istrinya 11. Jumlah istrinya adalah 100. Yang berstatus tetap 4. Apa nanti itu malam berpisah 5. Dalek pitul siapa ini menunggu dalek obat. Kita lanjutkan ya. Kita bicara itu sico ana rasa saya dilek Pak. Kita lanjutkan Arab pangan nak dulu lah. Birata yami anasanna. Ternyata Kenapa saya selalu pergi lihat jam ini? Saya selalu berdoa di hadapan Allah, melawat wapak jauh, melakukan sesuatu yang pahalanya tidak pernah putus, pahalanya tidak pernah habis untuk kedua orang tua kita. Jadi khusus, boleh tahu dua ya, masih banyak, masih banyak. Mandundu terus palakan dulu mandundu palakan dulu. Anda mandundu tahu kok, impir langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali. Jadi wabil khusus keluarga almarhumah ini tembalik dia tiwa Athena, tembalik nabi Allah Ta'ala Athena, keluarga beliau bisa melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu berjalan terus untuk almarhumah. Kenapa? Kekayaan seseorang itu, saya ulangi, kekayaan seseorang itu yang paling bermakna dan paling berkah adalah kekayaan yang bisa dinikmati sampai di akhirat sana. Sampai di akhirat sana. Saya salut Bapak Ibu dengan orang-orang Mesir. Ini orang-orang Mesir. Cerita Mesir terus cuah. Malawan dia. Ya, saya salut dengan orang-orang Mesir Bapak Ibu. Perkebunan sepertiga, ada yang mengatakan 3/4 perkebunan yang ada di negara Mesir itu berstatus wakaf. Kenapa? Biasanya harta gonogini itu dalam agama kita terjadi pembagiannya karena ada kematian, ada nikah. Nah itu, ada nikah. Tapi orang Mesir itu berusaha membagi harta bendanya sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, nawari ini minta lu barang-barang lu anak. Si salah tak dini dia pernah diwari di salah itu apa? Mati bi. Harapanlah mudah-mudahan keluarga ini tidak. Ya insyaallah wa bismillah. Wassalatu ala nabi. Kenapa orang Mesir itu dibagi memang hartanya? Muat dia keluarga Mesir itu ini masyhur loh. Ini di Mesir ini sudah berjalan umum. Mau di Mesir dia tahu talu anak-anak. Maka harta bendanya itu dibagi 5. Nawari limit ya. Ini luar biasanya orang Mesir. Ini malah awe. Mengapa nawala nawari 5? Talu anak-anak sa inawe sesam-besangan aja. Mesa. Kemudian yang duanya lagi untuk suami dan untuk istri. Nawari limit ya orangnya. Nawari 5. Anak na talu sesam-besangan. Kemudian anak itu alawena. Untuk alawena anak bainena nanangatoi. Kenapa dilakukan oleh orang Mesir begitu? Nawa
Ya ia muyari, ia mapapia, masa nu pewengan nasa para dia para lutua. May bisa adik. Andi tu mau Allah Ta'ala ampikullahu ma'indakum. Mani pewengan nasa barang-barangmu. Andi tu mau Allah Ta'ala. Mawan dia wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang Allah nafkahkan kepadanya, sebagiannya dia bagi. Andi di pewengan nasa. Nah, Bapak Ibu. Jadi kemudian yang untuk suami dan istri ini diapain hartanya? Setelah pembagian yang 1 dan 2, 3 untuk anaknya itu diapakan? Ternyata bagian suami ini diwakafkan. Apa ma'ali woyang, ma'ali lita, diwakafkan untuk santri, siswa-siswi dari seluruh negara yang belajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Wakafkan boyanna, wakaf. Jadi di Mesir itu banyak sekali rumah wakaf, rata-rata rumah, karena siswa-siswi yang banyak pelajar dari seluruh negara ke Mesir itu banyak. Jadi diasas manfaatkan begitu. Akhirnya di Mesir itu banyak rumah wakaf ditempati siswa-siswi, utamanya dari Indonesia itu banyak sekali. Nah, istrinya juga begitu, karena dia tidak mau mati, melainkan dia punya wakaf. Kalau misalkan almarhumah ini hajjana jami'a Allahu yarham biha, tidak sempat membuat wakaf di dunia ini, alangkah indahnya kalau ada anaknya atau cucunya yang berbuat demi almarhumah. Bapak Ibu, mohon maaf, ini untuk keluarga dan untuk kita semua. Nabi SAW bersabda, ibda nafsi, mulailah dari dirimu. Kalau di masa sekarang kita tidak berusaha untuk memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk keluarga kita yang mati, tidak bisa berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk almarhum bapak, almarhumah ibu kita, jangan harap nanti ketika kita punya anak kita mampu melakukan seperti apa yang kita lakukan kepada orang tua. Jangan harap. Tetap harap. Tapi dari sekarang kita sudah bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang terbaik dan asas manfaat sangat untuk lo ditomate tabil khusus tomawita, maka ketika kita nanti mati, Allah akan gerakkan salah satu dari anak kita, kalau tidak semuanya, nah gerakkan hatinya po Allah Ta'ala keluarga kata, dia tutur nana po Allah Ta'ala, anak ia bijapani mau mati tahu. Allahu Akbar. Ia tuh tak bijapani mau mati tahu. Saya terima dari guru saya, Abah Guru Sekumpul. Salah satu salat yang diajarkan beliau, ipon salat al-hadiyah. Mau dalam tarikat Qadiriyah wa Naqsabandi namanya salat birrul walidain. Tapi beliau Abah Guru Sekumpul, kami terima dari beliau waktu masih mengaji juga di Lona Guru, beliau hadiahkan kepada kita salat al-hadiyah. Apa dia bilang? Lalanna sambungnya nak, dalek pak rumu pilih sambayang hadiah. Ibu, mohon maaf, yang anaknya almarhum tolong tidak dengar baik-baik. Jangan pernah tinggalkan salat al-hadiyah ini. Ternyata Bapak Ibu, bukan cuma sedekah yang bisa kita hadiahkan untuk teman kita. Bukan cuma wakaf yang bisa kita serahkan untuk keluarga kita yang mati. Ternyata salat pun bisa kita hadiahkan untuknya. Namanya adalah salat al-hadiyah. Itu dipesankan oleh Abah Guru Sekumpul yang ada di Martatul Allah ya Rahmi waliyullah. Nah itu, makbumi sebelum tidur atau makbumi minggu itu masa sembahyang, kita salat sunat barakat, usul di salat al-hadiyah. Sampai hadiah untuk tongwenu, untuk yan. Bisa 2 rakaat ini untuk semua orang banyak dalam dek. Bisa dipatunggalan nih, malah tuh. Kita lantas bacanya apa? Pertama, setelah suratul Fatihah kita baca ayat Al-Kursi. Karena nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tuh mahadiyatu matena ayat Al-Kursi. Maka dari setiap huruf yang ada di ayat Al-Kursi itu, Allah berikan dan jadikan nur. Allah jadikan cahaya, yang cahayanya itu seluas langit dan bumi. Berarti sampai huruf pun ayat Al-Kursi. Di palulun minat tomatita. Setelah itu kita baca apa lagi rakaat keduanya? Kita baca al-ikhlas salah sama ratin 3 kali. Dengan apa? Dengan pendekatannya adalah sahabat mau nabita inne itu membaca al-ikhlas salah sama ratin. Maka nama seolah dia menyempurnakan membaca Al-Quran. Berarti di hadiah itu sebuah Quran. Nah, tomatita. Yang terakhir untuk kita semua. Terakhir deh. Suruh bagi. Suruh bawa. Untuk kita semua, coba kita perhatikan untuk yang terakhir ini, yakni dima'wanna pungallahu subhanahu wa ta'ala
dilalak kormalabina Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ri'u pada surah akhir surah Al-Waqiah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rihanun wa jannatun na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, in hadha lahul haqqul yaqin wasabbih bismi rabbikal azim. Itu akhir surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan kita selalu baca itu deh. Luar biasa kalau kita mampu hafal. Fadilahnya luar biasa. Apa nama Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang terakhir ya untuk kita semua. Jam 9. Wa amma in kana minal muqarrabin. Ini Allah bercerita tentang status kematian seseorang. Yang diceritakan oleh Allah itu adalah status kematiannya seseorang. Atau bahasa dekatnya tumandar mau corona idit tumatio, derajatna idit tumatio, tiapai makamna idit tumatio. Nah Allah Ta'ala upanna apabila hamba yang akan mati itu itim batuan namate andapai mati namate, dalam arti kata dalam posisi sakrat. Mengapai? In kana minal muqarrabin, apabila hamba yang akan meninggal itu termasuk hamba yang didekatkan oleh Allah sendiri kepada dirinya. Anda mimiak karib boleh buang, tapi Allah Ta'ala sendiri mapakarib itu batuan. Bedakan statusnya nih, menuju dan memang sudah diberangkatkan. Tomilau anatolio, beda kan? Nah, apabila yang akan meninggal itu ternyata batu ia pun Allah Ta'ala mapakarip itu batu lalu dialawina sendiri. Lantas apa yang Allah berikan? Bagaimana status kematiannya? Bagaimana kedudukan kematiannya? Bagaimana derajat kematiannya? Tiapa uruna amatianna? Al-Quran menjawab farauhun. Ketika nasi sare tubun na naya nyawana napulun ni pun Allah Ta'ala rauhun. Apa sangat rauhun? Damai hatinya, senang hatinya, manyamani papinyamanna, suku papaina, nawulungulungi pong Allah Ta'ala itin nyawana, dua tunna nasi sare tubunna naya nyawana. Dengan kata lain, tondolau na nyamang. Apa tondolau na nyamang? Bahasa mandatnya adalah kanyaming. Itu merahnya kanyaming? Itu merahnya kanyaming? Hah? Pembusat itu taruh anang guru dong, mau mipangaji biasa anang guru kita tasuk na baca, mau membicara masalah nyamang, dulu dia ngarap memang kanyaming, mau manyamang di dua batasannya. Contohnya, mau mandi tuh kurek kandi panaknya di mayu, murakin itu mayu nasoro tuh ambil ah. Buat apa maan di turik mapura dadar pada tuh pada dadar kita lau dadar anak apa ma uang ay ngai ngarap betul Makkah maan dero tamur iya ma uang manilek de berat de pun nanau sitelek pemilik dian de dadar nyaman nai berarti nyaman itu punya batasan. Memang saat ini mandi di anu manya apa dia mengari dulu di maasar mandi anu si kestel apa dia ini maasar nyaman nih tino tadi maasa, tapi upan aja tahu mauang. Memang usah ini menyaman pamati menyaman nanti lupa umu. Iya ditongan nyaman mo. Pamati mo nanda mo asin rupa-rupan na. Anda mo di asik tiga-tigan na. Iya mo dapat to pandita makanya manyami. Orang yang status didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, apabila hamba itu adalah orang yang didekatkan oleh Allah sendiri pada dirinya, maka yang pertama Allah berikan untuknya adalah farauhun. Allah ledahkan hatinya apa yang dipapinya Allah Ta'ala. Warauhun warehanun. Kenapa Allah kasih dia rezeki? Loh, kok bisa dikasih rezeki lagi orang yang sakrat? Emang lu sangat mandi atau nama hatimu? Anda kita nama malam mandi wanda atau nama hatimu?
Lantas kenapa Al-Quran berbicara Allah kasihkan dia rezeki? Dengan kata lain, Bapak Ibu mohon maaf, dia tuna mate, sangi mamah itu. Tuna lapus nyawana, tuna sisara, tuhunan nyawana, sangi mamah itu bah. Haus. Yang ada sampai hadis Nabi mengatakan begini nih. Lokanal, andai kata air laut itu diminumkan kepada orang yang dalam sakrat, caput yang wesasun pandun dua ngo, hendak bapak ada memarana. Mak tuna dua tipa tinggal tutia. Makanya disunahkan pada menghadapi orang sakrat itu, teteskan air ke lidahnya. Paling baiknya adalah air zam-zam. Teteskan air zam-zam itu ke lidahnya. Mak demi mangorok, mak gorok, nasubugi mak gorok, teteskan sedikit air zam-zam di lidahnya. Untuk apa? Karena dia merasa haus. Merasa haus. Orang yang diberikan oleh Allah anugerah terbaik, karena hamba itu didekatkan sendiri oleh Allah kepadanya. Kenapa? Pada saat sakratul maut itu dia diberi rezeki manyamang isi mata makulai. Wa jannatu naimi, dan Allah pun perlihatkan kepadanya tentang surga. Wa amma in kana min ashabil yamin, tiwar itu mau ganti-ganti. Suruh minta. Kita ada suruh. Ada suruh Pak. Dapat tahu pada orang muda ya. Ibu ribu. Jari. Ya, dipecah putus jolek, Pak. Wa amma in kana min ashabil yamin, apabila yang akan meninggal itu adalah termasuk ashabil yamin. Penafsiran Al-Qur'an menyatakan adalah ahli surga. Ahli surga. Mengapa dia mak pusurugam mematina mateo? Mengapai? Pasalamul laka min ashabil yamini. Maka semua malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan salamnya Allah untuknya. Mohon palambian salam itu dobat wawu. Wassalamun laka min ashabil yamini. Terjawab dengan surah Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita baca surah Yasin, usahakan ulang 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim, berniat. Salamun qaulan mir rabbir rahim, berdoa. Salamun qaulan mir rabbir rahim, bermunajat. 3 kali. Ulangi 3 kali. Tapi pejamkan mata dan berdoa, berniat dan bermunajat di dalamnya. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, tapi apabila yang akan mati itu adalah tokoh wali-wali. Tondolono tokoh wali-wali. Nasupo Allah Ta'ala wasambah yang boka. Tokoh wali-wali itu diwa. Nah, anda tuh tak kapet. Pak Arif pusat sa kapet, pada saat sa kapet. Tokoh wali-wali. Nah, apabila wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, apabila yang akan mati itu termasuk pendusta. Disembanding tahu kami na loson di liniwa. Karena Abu Jahal. Karena apa ini sih? Abu Nawas. Tanya dia tahu kami na losong aja. Dia tak tahu kami na losong. Ini lo tahu kami na losong. Mak dia tahu mauan. Ia udah tahu kami na losong. Mak dia tahu barani mauan. Sandak tu patu di stand up anda tu bertomate boleh mencuritai. Ia udah tahu losong now. Ia udah tahu kami na losong. Anda mudah losong kami na kain makanan itu. Mak barani mauan. Sapat dendro to pa to boleh ni akada ako ni ako mati dai ayam dito ko na loso mo pa balik at sa tawo iya na to pa balikan tao iya mo dito pa losoan na pa mga pa yang bercerita tentang kematian itu adalah Rasulullah, berarti mo na bitak na loso nito iya mo dito kami na loso di samping pendusta, kenapa juga menurut Al-Quran ad-dhalin, mengajak juga orang mengikuti kebohongannya, sesat, mengajak orang apa mauan dami matangga-tangga lo ti lumah mau usapan deh enggak naik kubur hindi umpa kelipuan hindi tempat kelipuan pengambai dia tapi ini suku umpake may dibutuh te wasari wah ay may dibutuh te wasari muna mengapa kita tahu di tulu may ite yo to gampasan na mo ko to may te maparin na miya mutungan tunguluta karena memang Nabi taruhnya uang imanun nasi fi uyunihim. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan imannya seseorang itu adalah di matanya, tidak disimpan di hatinya. Kebanyakan orang tapadan na bahasa itu aja mauan buti paralu. Yo lek matamu tuh mana tapakmu itu. Ante mana teh apakah mesti dibuktikan semua sesuatu baru kita yakin? Apakah mesti sesuatu itu kita lihat baru kita percaya? Apakah mesti semua harus begitu? Jawabannya tidak dong. Ada yang tidak perlu lihat, tapi kita perlu yakini.
Jadi nawa mengapai panuzulun hamim mau nipahan mati. Diwatuna nasi sare tubun na iya nyawana mo irogena tomata pa min ashabil yamin po surugan menawa po Allah taala malaikat muale surugan muale muale nyawana rapalle mo pambeso salambar belua doli gandong duk gandong daw pauya ya dalip ada tuwi tindo gandongan mo dia radak beluk salambar di gandong apa dia mau ale time salambar tapi dia muyai ini masa cara menarik tuwi tindo gandong pasti nak dia mudu napa po Allah taala malaikat mo muale nyawana mamanya masannain Pona benga ni papenyama paperasay lo papenyama inggan nana runruale na inggan nana bukukun na inggan nana bulu-bulun na inggan nana pasyandan na urat juku diwatang alawena benga nasa itu papenyama. Ya betul nama sampai tasbih tahu. Sampai tasbih. Sabade runruale tak 310 urat pada tubuh kita. 300 tomi tasbih tak di dalam salat tasbih dengan harapan mamuar mati tahu semuanya bertasbih pada Allah ketika kita akan dan sakaratul maut. Itu. Tetapi orang yang kadzibina dzalin ngapain? Rek de perasana, me apa we rek de? La ilaha illallah, me apa we rek de? Me apa do we rek de tipate me rek de na nyawana si sara kuna na nyawana. Tapi indit ungganan rek de anda macoa. Itu. Mudah-mudahan almarhumah ini Allah maafkan semua dosa-dosanya. Amin. Allah luaskan kuburannya. Amin. Allah pertemukan dengan semua fadilah dan pahala dari setiap kebaikan yang pernah ia lakukan. Amin. Dan Allah pertemukan kembali dengan